في بالي كثير من الناس الدين يعني الهندوسية ليس الإسلامية، ولذلك لدي سؤال: كيف طريقة نحفظ القرآن الكريم بسرعة وقوة في هذه المدرسة؟ شكرا. أحسن طريقة الأزهر الشريف. الأزهر الشريف يدرس القرآن كل سنة للطلبة جميعا، بنين وبنات. كل طلبة هذا الإعدادي يحفظوا مثلا هذه السنة الأولى جزئين، السنة الثانية 3، يبقى 5. بعدين حتى ينتهي ثانوي ينتهي كل القرآن بالتدريج، كل سنة جزئين أو ثلاثة، كل الطلبة يحفظون. وهذا المفروض البداية للعلوم، يعني ليس العلوم ثم القرآن، لا، القرآن أولا. هذا هو الأزهر الشريف النظام. أنا ابني كان يدخل بس كان صغير شوية، أولى إعدادي جزء أول، ثاني ابتدائي جزء، يعني يحفظ 3، بعد كده 5 7 10، ثانوي ينتهي من القرآن. كل الأزهر هكذا، بنين وبنات. فنحفظ، نحاول نضع منهج في المدرسة. القرآن أولا، كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا القرآن ينور القلوب ويسهل كل المواد التي ندرسها يسهلها لنا، ويخلي العقل الطالب قوي، عقل ممتلئ بالأنوار، يسهل له الدراسة جميعا الذي يدرسها. فالأساس والبركة القرآن الكريم. كيف ندرس؟ مثل الأزهر الشريف، جزئين 3 4 5، نحاول جزء كبير من القرآن، حتى لو نصف القرآن أو ربع القرآن، ثم الطالب يكمل بعد ذلك بنفسه خارج المدرسة. بس نحاول في المدرسة جزء كبير يحفظه الطالب من القرآن إن شاء الله تعالى. Jadi beliau tadi bertanya bagaimana cara menghafal Al-Quran yang cepat, yang mudah, yang kuat. Semuanya pengen kayak gitu, betul ya? Cepat, mudah, hafalannya kuat, setiap hari ke kutai nggak hilang. Ini tambahan saya, Ustaz. Ini kan di sini adalah minoritas muslim. Gimana cara menghafalnya? Beliau menyarankan itu dengan thariqah Al-Azhar. Itu dengan metode Al-Azhar yang ada di Mesir, yang mana dimulai dari SD. SD itu ibtidai, i'dadi, sanawi. Ibtidai itu SD, i'dadi itu SMP atau MTS, kalau sanawi itu aliyah. Itu bagaimana? Itu dibagi. Ibtidai itu kan 6 tahun, MTS itu 3 tahun, kemudian aliyah 3 tahun. Itu berapa jumlahnya? 12 tahun. Itu dibagi. Misalnya kelas 1 SD itu adalah dengan cara misalnya 1 juz. Tadi belum menyebutkan seperti itu. Kelas 2 2 juz, kelas 3 2 juz, sampai akhirnya dengan setahun itu misalnya 2 juz. Tentunya nanti ada yang bisa sampai 3 juz. Itu ketika sanawi itu semuanya sudah selesai. Itu thariqah al-azhariyah, cara metode Azhar, yaitu untuk menghafal Al-Quran, yang mana mereka itu tidak di pondok. Di Mesir itu gak ada pondok pesantren. Adanya ya seperti kalian pulang atau berangkat ke sekolah nanti pulang. Yang ngapalinnya itu di rumah atau di sekolah, dipandu oleh ustadznya masing-masing. Gak ada pondok pesantren. Jadi di situ ketika ketika tingkat sanawi, ketika tingkat aliyah, maksudnya dalam hal ini aliyah, bukan kalau sanawi di Mesir itu maksudnya aliyah. Ketika tingkat aliyah itu semuanya sudah khatam 30 juz. Ketika masuk Universitas Al-Azhar semuanya sudah orang yang hafal Al-Quran. Itu yang beliau sampaikan tadi. Tentunya ya ketika di sini ditambahan dari saya, ya karena ini bukan pondok pesantren dan juga pendidikannya adalah MTS, ya bertahap. Tentunya kalau 3 tahun hatam 30 juz itu memang luar biasa.
Tapi bisa saja terjadi. Tapi kalau nggak bisa, bisa bertahap. Misalnya 1 tahun 2 juz, 2 juz, 2 juz. Itu sudah luar biasa. Sehingga ketika selesai kelas 3 MTS itu sudah mendapatkan 6 juz. Itu luar biasa. Tambahan sedikit ya. Mau nggak hafal Quran cepat dan kuat? Mau nggak? Cara yang paling mudah adalah ikatkan diri kalian dengan pondok pesantren terdekat di sekitar kalian. Jadi gunakanlah antara maghrib ke isya itu untuk menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah ada di antara siswa MTS. Nukhbirukum ya Syekh anna ahad al-tullab min hadhihi al-madrasah qad hafizat imra'ah qad hafizat 15 juz'an. Jadi ada siswa MTSN Amlapura yang saat ini sudah menghafal sampai 15 juz. Namanya adalah Izzatul Walidain. Ustadz sedikit cerita, Ustadz karena tetangganya ya. Izza ini, maaf Izza ya, untuk motivasi ya. Izza ini hidup, maaf ya, tidak dalam rumah yang mewah ya. Dia hidup sederhana. Ibunya berjualan kerupuk ya, bapaknya juga peternak sapi. Hidup sederhana, tetapi dia istiqomah. Setiap maghrib isya dia pergi ke pondok pesantren. Dan sampai kini beliau sekarang hafal 15 juz. Dan kemarin dikirim ke tingkat nasional mewakili Bali. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Jadi cara yang paling mudah, seperti yang disampaikan tadi, memang sulit. Di Jakarta ada sekolah namanya International Kafilah Islamic School. Itu mondok di sana, sekolah di sana, itu mentargetkan hafalan 20 juz selama menjadi siswa 3 tahun 20 juz. Memang sulit. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki razin, rezeki sehat, rezeki akal, bisa memanfaatkan itu untuk menghafalkan Al-Quran. Insyaallah. Begitu Ustaz Anis. Jadi ikatkan diri kalian dengan pondok pesan. Artinya tidak hanya sekolah di sini, tetapi juga mondok. Minimal dari maghrib ke isya tidak kemana-mana, tetapi membaca Al-Quran. Insyaallah.